Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 15 Pilko Asteristra Asteris FC. Dito benar-benar menemui Zaki. Zaki memintanya untuk bertemu di sebuah restoran. Ternyata Dito sampai lebih dulu di sana. Zaki berjalan menuju meja Dito. "Selamat sore Tuan Dito, maaf saya telat." Zaki menjabat tangan Dito seraya membuka kacamata hitamnya. "Selamat sore Tuan Zaki, tidak apa-apa. Hanya beberapa menit saja. Mari silahkan duduk." "Iya, terima kasih. Apa Anda sendirian saja?" "Iya, saya hanya sendiri." "Oh iya, sama kalau begitu." Akhirnya mereka menyantap makanan dan minuman yang sudah dipesan. Setelah itu Zaki pamit sebentar untuk salat asyar karena waktu sudah menunjukkan jam 16.30. Dito masih duduk di tempatnya menunggu Zaki. Beberapa menit kemudian, Zaki kembali. Dan mereka pun mulai berbasa-basi. "Tuan Dito, apa Anda akan menjomblo seumur hidup?" "Tentu saja tidak Tuan Zaki. Jika saya menemukan seorang wanita seperti istri Anda, saya pasti akan langsung menikahinya." Zaki tersenyum sinis. "Jodoh itu adalah cerminan diri. Lalu bagaimana hubungan Anda dengan Denada?" "Denada? Ah, Anda tahu sendiri aku bukan orang yang suka berkomitmen selain dalam pekerjaan. Jadi bagiku Denada hanyalah selingan." "Bagaimana jika adik Anda Dita yang berada dalam posisi Denada?" "Apa maksud Anda?" "Maaf, tidak seharusnya saya ikut campur, tapi saya tidak perlu menjelaskannya. Anda pasti tahu sejauh mana hubungan Anda dengan Denada." Dito mulai gelisah. "Nikahi Denada? Atau perusahaan Anda akan hancur?" Brak. Dito menggebrak meja di hadapannya. Ia emosi sesaat, namun ia ingat siapa orang di hadapannya. Dito pun menurunkan sedikit emosinya. "Hahaha, Anda ini lucu sekali. Bukan siapa-siapa tapi sok mengatur hidupku. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi sebagai sesama manusia saya merasa punya hak untuk membantu. Apalagi Denada adalah keluarga almarhum adik ipar saya. Seharusnya Anda senang, hidup mereka akan hancur. Toh mereka sering berbuat zalim kepada keluarga Anda. Saya bukan pendendam seperti Anda. Jadi Anda mengajak saya bertemu hanya karena wanita murahan itu? Ingat, kamu adalah laki-laki murahan yang tidur dengannya." Tekan Zaki seraya memakai kacamatanya. "Dek." Dito mencengkeram tangannya sendiri menahan emosi. "Saya punya bukti yang bisa memberatkan Anda. Apa susahnya menikahinya? Orang tua Anda pasti senang karena akan memiliki cucu. Saya pergi dulu. Dalam seminggu kalau tidak ada perkembangan soal ini, jangan harap karir Anda akan selamat. Permisi." Zaki meletakkan beberapa lembar uang ratusan di atas meja untuk membayar pesanan mereka. Setelah itu ia pergi meninggalkan Dito seorang diri. Brak. Dito menggebrak meja lagi, emosi masih menguasai dirinya. "Sialan. Denada. Kamu tidak tahu diri." Zaki masuk ke dalam mobilnya. Pak Didik sudah menunggunya. "Kemana lagi Tuan?" "Kita pulang Pak." "Baik Tuan." Setelah menempuh perjalanan yang cukup macet, akhirnya Zaki sampai di kediamannya saat azan maghrib berkumandang. Zaki lupa mengirim pesan bahwa dirinya akan pulang telat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bibi. "Di mana istriku Bi?" "Nona baru saja naik dan nunggunya lama tadi." "Ah iya, tadi macet. Aku naik dulu." Zaki pun langsung naik ke kamarnya. Ceklek. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hani, maaf tadi ada janji dengan Dito dan jalanan macet. Aku lupa memberitahumu. Pesananku sudah dapat." Zaki menepuk jidatnya sendiri. Ia lupa jika istrinya tadi pesan pembalut. "Lupa, Hani." "Ya sudah, sana salat dulu. Terus kamu nggak pakai pembalut?" "Pakai ini, tapi buat nanti malam nggak ada." "Ya sudah, nanti biar aku minta tolong Pak Didik." "Terserah kamu deh Mas." Zaki langsung membuka pakaiannya dan masuk ke kamar mandi membawa sarung dan baju koko. Keesokan harinya, ada tamu yang tak terduga datang ke rumah Zaki untuk menjenguk baby mereka. Mereka datang cukup pagi, sebelum Zaki berangkat ke kantor. Tamu tersebut adalah Denada dan namanya. Mereka datang dengan membawa hadiah.
Kebetulan Zahira ikut suaminya mengantar Fania J sekolah sekaligus memantau pabrik. Mari silahkan duduk, ujar Bu Wardah. Iya terima kasih Jeng, maaf kami jenguknya telat karena kami sedang sibuk merintis usaha baru. Tahu sendirilah Jeng, usaha kami yang lama sudah gulung tikar. Tidak apa-apa, semoga usaha kali ini membuahkan hasil. Sebentar saya panggilkan Zaki dan istrinya. Bu Wardah naik ke atas lift menuju kamar Zaki. Kebetulan Zaki dan Fatin baru keluar dari kamar karena Fatin mau mengantar suaminya ke depan. Ada apa Bu? Itu ada Jeng Dewi dan Denada mau lihat baby kalian. Nggak salah dengar Bu? Tanya Fatin. Beneran kok. Mereka bawa hadiah segala itu. Ayo cepat temui. Semoga kali ini bukan modusnya mereka. Akhirnya mereka bertiga turun ke bawah. Selamat pagi Nak Zaki, sudah mau berangkat ya? Iya, sopirku sudah menunggu. Silakan kalian lanjutkan dengan ibu dan istriku. Oh iya, selamat bekerja Nak Zaki. Hani tidak usah mengantarku ke depan. Iya Mas. Fatin pun mencium punggung tangan suaminya. Bu Dewi meminta maaf kepada Bu Wardah atas segala kesalahan yang diperbuat olehnya dan keluarganya. Nampak kali ini Bu Dewi benar-benar tulus. Begitupun dengan Denada. Ia selalu menundukkan kepalanya menahan malu. Tidak ada lagi kesombongan pada diri mereka. Jeng, kami kesini juga ingin sekali meminta maaf kepada Zahira dan Fania. Walau bagaimanapun Fania adalah cucuku. Ada darah Daryl di dalam tubuhnya. Aku menyesal telah menyia-nyiakannya. Mungkin keterpurukan dalam keluargaku ini karena kami kena kualat Fania dan Zahira. Saya senang jika Jeng Dewi menyadarinya. Semoga kedepannya keluarga kita menjadi lebih dekat lagi. Iya Jeng, amin. Tidak lama kemudian Fatin memanggil keempat babysitter untuk membawa bayi-bayinya turun. Ya Allah, mereka lucu sekali ya. Beruntung Zaki langsung memiliki 4 bayi kembar. Kamu hebat, masih muda tapi sudah punya 4 bayi. Ujar Bu Dewi seraya mengusap lengan Fatin. Fatin pun membalasnya dengan senyuman. Iya alhamdulillah, Jeng. Sontak tanpa sadar Denada meraba perutnya yang masih rata. Fatin yang mengetahuinya pura-pura tidak melihatnya. Jeng tolong sampaikan kepada Zahira dan suaminya kapan-kapan ingin datang ke sini lagi untuk membawa Fania main ke rumah. Oh iya tentu. Maaf, kami hanya membawa ini untuk bayi Bi yang lucu ini. Sebenarnya ibu dan Mbak Denada tidak perlu repot-repot bawa oleh-oleh. Kami senang kalian mau bersilaturahim. Masya Allah, Zaki sangat beruntung ya. Istri yang cantik dan baik, anak yang banyak dan sehat. Alhamdulillah, kami sama-sama beruntung. Denada memang sangat irit bicara kali ini. Itu karena dari tadi ia merasakan mual. Namun ia malu jika harus mual di rumah itu. Kami pamit dulu ya. Iya Jeng, terima kasih. Bu Wardah memberi souvenir untuk mereka berdua. Setelah kepergian mereka Bu Wardah segera menghubungi Zahira. Kini baby R4 sudah berusia 1 bulan lebih. Kehadiran mereka dalam kehidupan keluarga memberi kebahagiaan yang berlipat-lipat. Hari ini baby R4 akan dibawa ke rumah sakit untuk imunisasi yang kedua kali. Tentu saja Fatin dan Zaki membawa semua babysitter mereka. Jadi mereka dibagi menjadi 2 mobil. Zaki sudah menghubungi dokter anak yang bertugas di rumah sakitnya, namanya Dr. Rangga. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, mereka pun akhirnya sampai. Mereka langsung naik lift dan menuju ruang Dr. Rangga. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Tuan Zaki. Mari silahkan masuk. Terima kasih dok. Wah, ini bayi-bayinya cakep-cakep ya. Alhamdulillah dok. Kalau begitu saya langsung mulai saja Tuan. Baik dok. Tapi saya tidak tega melihatnya. Saya akan menunggu di luar saja. Silahkan Tuan. Akhirnya imunisasi pun dimulai dari anak pertama yaitu Raihan, kemudian Ryan, lalu Reina, dan yang terakhir Rihanna. Tentu saja mereka menangis karena terkejut. Namun tangis mereka segera redam saat dot susu sudah masuk ke mulut. Terima kasih dok. Sama-sama Nyonya. Untuk biaya administrasinya dok. Tidak perlu Nyonya, ini adalah rumah sakit keluarga Tuan Zaki. Tetap saja harus dibayar dok. Biar Fuan Zaki nanti yang berurusan dengan pihak rumah sakit. Baik dokter, kami pamit dulu.
Mereka keluar dari ruang dokter. Sudah, Hani. Iya sudah, tapi bayarnya? Gampang, itu urusan nanti. Mas, aku mau ketemu dokter Anita. Untuk apa? Konsultasi. Oke, biar anak-anak dan susternya menunggu di taman. Zaki pun meminta babysitter untuk menunggu di taman rumah sakit. Sedangkan Zaki dan Fatin segera ke Poliogin untuk menemui dokter Anita. Ternyata Fatin menemui dokter Anita untuk konsultasi masalah alat kontrasepsi. Ia menanyakan alat kontrasepsi yang bagus. Karena Fatin tidak ingin disuntik ataupun ditanam sesuatu, jadi lebih baik mengkonsumsi pil kebon. Dokter Anita pun memberikan pil yang bagus untuk dikonsumsi. Setelah konsultasi selama 15 menit, mereka pun keluar dari ruangan dokter Anita. Hani, kenapa kamu tanya soal alat kontrasepsi? Karena aku akan bersuci hari ini, Mas. Jawab Fatin malu-malu. Hah, sudah bersih? Sudah habis masa nifasnya? Tanya Zaki dengan antusias. Fatin mengangguk. Sontak Zaki langsung berbunga-bunga hatinya. Mereka pun segera turun menemui bayi-bayi dan babysitter mereka. Setelah itu mereka langsung kembali pulang. Fatin pindah ke mobil satunya, bergabung dengan bayi dan babysitter. Sedangkan mobil Zaki langsung berangkat ke kantor karena ada meeting siang ini. Dalam perjalanan ke kantor, Zaki menghubungi sebuah toko perlengkapan wanita. Ia memesan sesuatu untuk dikirim ke kantornya. Nampak wajah Zaki berseri-seri saat turun dari mobil. Selamat siang, Tuan. Siang, Ben. Bagaimana, apa sudah siap? Sebentar lagi, Tuan. Benny, bilang resepsionis nanti kalau ada paketan langsung bawa ke ruanganku. Baik, Tuan. Melihat wajah tuannya yang tak henti tersenyum dari tadi, timbul rasa penasaran dalam diri Benny. Tuan, apa Anda sedang mendapat proyek baru? Proyek baru? Kita kan belum mulai meeting. Tapi Anda kelihatan sangat senang. Ah itu, nggak apa-apa. Saya senang karena saya akan segera bisa menikmati kue cucur lagi. Sejenak Benny berpikir. Hanya karena kue cucur? Lama-lama aneh nih si Tuan. Batin Benny. Tidak lama kemudian mereka masuk ke ruang meeting untuk meeting bersama tamunya. Sedangkan di rumah, keempat bayi agak rewel setelah diimunisasi. Namun itu sangat wajar. Bu Wardah membantu suster untuk mengatasi cucu-cucunya. Kamu tidak pernah khawatir, menang biasa begini kalau habis imunisasi. Tapi mereka nggak apa-apa kan, Bu? Tentu saja tidak apa-apa. Itu babysitter juga sudah berpengalaman. Mereka pasti bisa mengatasinya. Zahira dan Arya baru keluar dari kamar. Mereka sudah nampak rapi. Kalian mau kemana? Ke rumah sakit, Bu, waktunya periksa. Mama, aku sudah siap. Ujar Fania. Loh, Fania juga ikut? Bu, Mama Dewi masuk rumah sakit. Tadi Denada telepon. Jadi kami mau jenguk sekalian. Oh, Jeng Dewi sakit. Titip salam dari ibu ya. Iya, Bu. Mereka berpamitan kepada Ibu Wardah. 3 hari yang lalu Bu Dewi dan Denada datang lagi ke rumah Zaki. Mereka benar-benar membuktikan perkataannya. Mereka meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Zahira dan Fania. Zahira pun memilih berdamai dan memaafkan mereka. Fania, gadis kecil yang sudah mulai mengerti keadaan, ia pun bisa menerima kehadiran mereka. Karena di dalam keluarga itu, baik Bu Wardah mau almarhum suaminya tidak pernah mengajarkan sifat dendam kepada anak-anaknya. Mereka bertiga berangkat ke rumah sakit. Kebetulan Bu Dewi dirawat di rumah sakit yang sama. Setelah menempuh perjalanan yang cukup macet, mereka pun sampai di rumah sakit. Mereka mencari kamar tempat Bu Dewi dirawat. Setelah naik ke lantai 3, mereka menemukan kamar tersebut. Tok tok tok. Desi membukakan pintu. Assalamualaikum Tante. Ujar Fania. Waalaikumsalam, Fania. Kak, ayo masuk. Ibu sedang makan siang. Mereka pun masuk. Namun karena tidak enak hati, Arya menunggu di luar. Di dalam juga ada Denada yang sedang menyuapi mamanya. Kalian hanya berdua? Tanya Bu Dewi. Sama suamiku mah. Dia nunggu di luar. Suruh masuk Zahira, nggak apa-apa kok. Fania memanggil ayah Arya untuk masuk. Arya pin masuk bersama Fania. Selamat siang, Bu. Ujar Arya seraya membungkukkan badan. Bu Dewi membalasnya dengan senyuman.
Grandma sebenarnya sakit apa, Tante? Tekanan darahnya tinggi, gejala stroke juga. Jawab Denada. Vania nggak ngerti. Bu Dewi justru tersenyum mendengar ucapan Vania. Semoga Anda lekas sembuh, Bu, ucap Arya. Entah kenapa Bu Dewi mendadak sedih melihat Arya. Matanya mulai berembun. Maaf kalau ucapan saya salah, ujar Arya. Tidak, kamu tidak salah. Aku yang salah selama ini kepada kalian. Aku benar-benar menyesal. Nak Arya, bolehkah saya memelukmu? Aku sangat merindukan anak lelakiku. Bolehkah? Arya tersenyum dan mendekat kepada Bu Dewi. Perawakan Arya memang hampir mirip dengan Daryl, cuma bedanya muka Arya lebih lonjong dan hidungnya lebih mancung. Serta kulit Arya kuning langsat sedangkan Daryl lebih putih. Tentu saja boleh, anggap saja saya anak Anda. Saya juga minta maaf jika saya pernah berkata kasar kepada Anda dan anak Anda. Arya memberikan pelukannya kepada Bu Dewi. Bu Dewi menangis di pelukan Arya. Begitupun yang lain merasa terharu dengan adegan mereka. Arya mengusap punggung Bu Dewi. Yang sabar Bu, insya Allah kalau pikirannya tenang pasti ibu cepat sembuh. Terima kasih nak. Bu Dewi mengusap kepala Arya hingga wajahnya. Sebenarnya Bu Dewi terkejut karena mengetahui kehamilan Denada. Sayang jangan cemburu ya, ujar Arya seraya bermain mata kepada istrinya. Dalam suasana yang serius itu, Arya masih bisa mengeluarkan jiwa tengilnya. Dan hal tersebut justru membuat Bu Dewi tertawa. Pantas saja Zahira mau menerimanya. Selain baik dan tulus, dia juga orang yang humoris. Daryl pasti bahagia melihat Zahira dan Tania bahagia, batin Bu Dewi. Setelah menjenguk Bu Dewi, mereka pergi ke Poliogin untuk memeriksa kandungan. Dan dari hasil USG sangat jelas bayi mereka sehat dan perkembangannya bagus. Hanya saja mereka belum bisa mengetahui jenis kelaminnya. Vania senang bisa melihat pergerakan adik kembarnya yang masih sangat kecil dari layar monitor. Saya kasih resep vitamin ya nyonya. Iya dok, kalau bisa untuk suamiku juga dok. Haha kalau untuk papanya, nikmati saja ngidamnya. Setelah selesai, mereka pun keluar dari rumah sakit dan langsung kembali ke rumah. Di kantor Zaki, Benny mengetuk pintu ruangan Zaki. Masuk. Tuan, ini paket untuk Anda sudah datang, ujar Benny. Zaki pun langsung sumringah. Dalam hati Benny masih bertanya-tanya. Tuannya hari ini seperti kesambet jin. Karena tidak fokus, Zaki menjatuhkan kotak yang diberikan Benny. Sesuatu yang mencolok jatuh berserakan. Benny membelalakan mata melihat barang yang dibeli tuannya. Saya bantu tuan. Stop, tidak perlu. Biar aku bereskan sendiri. Ah iya tuan. Benny menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Benny kamu jangan berpikiran yang bukan-bukan, ini kado untuk istriku. Tidak tuan, saya tidak berpikir yang macam-macam. Zaki sudah selesai membereskan barang itu. Bagus. Benny besok kamu telpon penjaga villa yang di puncak. Suruh bereskan. Ada acara apa tuan? Tuan mau liburan dengan keluarga? Lakukan saja, besok juga kamu tahu. Baik tuan. Benny pun segera keluar dari ruangan Zaki. Sore harinya, Zaki pun pulang dari kantor. Kotak hadiah tadi ia taruh di garasi mobil. Akhirnya Zaki sampai di rumah. Saat turun dari mobil, nampak Fatin sudah menyambutnya di depan pintu. Assalamualaikum bidadariku. Waalaikumsalam pangeranku. Jawab Fatin menahan malu karena mengikuti kegombalan suaminya. Hani, kamu sudah salat? Belum mas, kan belum suci. Ternyata belum terlalu bersih. Mungkin besok. Zong. Itu yang ada di pikiran Zaki. Pisang rajanya gagal untuk berkolaborasi dengan kue cucur. Mas kok bengong? Tadi senyum-senyum. Ah tidak apa-apa. Untung kadonya aku taruh di mobil, semoga besok benar-benar suci. Batin Zaki. Mereka pun masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, waktu salat subuh, Fatin membangunkan suaminya. Mas, ayo bangun. Kita salat dulu. Zaki mengucek matanya. Samar-samar ia melihat istrinya sudah mengenakan mukena. Hani, ini kamu? Iya ini aku. Ayo bangun. Kamu sudah bisa salat? Iya mas.
Zaki segera bangun dan bergegas masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu mereka pun salat berjamaah. Selesai salat, Fatin buru-buru pergi ke kamar bayinya. Ia ingin memberi ASI secara langsung. Sabar Zaki, kamu harus berbagi dengan keempat anakmu. Lirih Zaki saat melihat istrinya buru-buru keluar kamar. Setelah 30 menit kemudian, Fatin kembali ke kamarnya. Ternyata Zaki tidak ada di kamarnya. Ia naik ke atas untuk nge-gym. Fatin berinisiatif untuk membuatkan minuman. Setelah selesai membuat minuman susu jahe, Fatin naik ke lantai 3 menuju ruang gym. Mas, aku juga pingin nge-gym biar badanku langsung lagi. Tidak perlu, jahitanmu belum sembuh total. Lagian badanmu sudah ideal, Hani. Aku suka. Ya sudah. Ini diminum dulu susu jahe. Terima kasih, Hani. Sama-sama. Hani, siang ini kamu siap-siap ya, sama anak-anak dan babysitternya juga. Kita mau kemana, Mas? Liburan tipis-tipis. Mendengar kata liburan, Fatin pun bersemangat. Oke sayang, ujar Fatin seraya memainkan sebelah matanya. Sontak Zaki memeluk pinggang Fatin. Mas, lepaskan. Aku mau turun ke bawah. Tidak semudah itu, beri aku sebuah kecupan. Zaki menunjuk bibirnya. Fatin pun pasrah, ia sedikit berjinjit dan mengecup bibir suaminya. Namun Zaki justru menahan kepala Fatin. Terjadilah kecupan yang cukup lama di antara mereka. Keduanya saling menikmati. Astaga, mataku sudah ternodai, pekik Arya. Fatin dan Zaki yang terkejut sontak melepaskan diri. Fatin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia malu karena kepergok Arya. Ish, adik ipar gak ada akhlak. Lirih Zaki. Makanya bang, jangan kecupan di tempat umum. Sahut Arya. Ini bukan tempat umum, kamu saja yang suka muncul di waktu yang salah. Fatin menahan tawa lalu pergi dari ruang tersebut dan turun ke bawah. Arya pun bergabung dengan Zaki melakukan kegiatan nge-gym. Bang, ngomong-ngomong nih, udah buka puasa belum? Tanya Arya. Zaki tersenyum sinis. Segera. Wah, selamat bang. Ayo yang kuat nge-gymnya bang. Biar kuat beronde-ronde, hehe. Zaki hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar kalimat yang dilontarkan adik iparnya. Jam 8 Zaki berangkat ke kantor. Seperti biasanya, Fatin mengantarnya sampai di depan rumah. Hani, jangan lupa nanti siap-siap. Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kantor Zaki. Ia baru saja tiba di ruangannya. Tidak lama kemudian Benny mengetuk pintu. Masuk. Selamat pagi tuan. Iya pagi. Benny, apa kamu sudah menghubungi penjaga villa? Sudah tuan, semuanya beres. Bagaimana dengan Dito? Ah iya, Tuan Dito menghubungi saya. Hari ini akan ke kantor menemui Anda. Bilang kepadanya, kalau mau kesini jangan terlalu siang. Karena aku akan pulang waktu jam makan siang. Baik tuan. Benny keluar dari ruangan Zaki kemudian menelpon Dito. Sementara di rumah, Fatin menyiapkan beberapa potong bajunya dan baju Zaki ke dalam koper kecil. Setelah itu ia pergi ke kamar bayinya untuk memberitahu babysitter agar menyiapkan perlengkapan bayi. Mbak, memangnya kalian mau kemana? Tanya Zahira. Aku juga nggak tahu, Mas Zaki bilang suruh siap-siap. Katanya mau diajak liburan tipis-tipis. Oh, kakak jadi so sweet ya sekarang. Itu berkat kamu mbak. Ah masa sih? Ya mungkin dia kasihan lihat aku selama hamil nggak pernah diajak berlibur. Iya bisa jadi, hehe. Kembali ke kantor. Jam 10, Dito tiba di kantor Zaki. Ia langsung naik lift dan menuju ruangan Zaki. Benny sudah menunggunya di depan ruangan Zaki. Selamat siang tuan, silahkan masuk. Tuan Zaki sudah menunggu Anda. Iya, terima kasih. Benny membukakan pintu untuk Dito. Selamat siang, Tuan Dito. Selamat siang, Tuan Zaki. Mereka berjabat tangan. Bukan tanpa sebab Dito datang menemui Zaki. Tentu saja itu karena kemarin perusahaannya sedang menurun 30%. Dan hal tersebut membuatnya kalang kabut. Ada apa Anda menemui saya? Tuan, saya akan menikahi Denada. Zaki tersenyum sinis. Tuan Dito, menikah itu untuk ibadah seumur hidup.
bukan untuk mainan. Apa Anda siap hidup bersama Denada seumur hidup? Tapi kita tidak bisa menentukan berapa lama jodoh kita. Iya, itu benar, namun kita bisa berusaha. Apa Anda yakin? Sejenak Dito berpikir. Jangan menjadi laki-laki pengecut. Hukum karena akan tetap berjalan karena itu sudah hukum alam. Tuan Zaki, saya benar-benar sudah memikirkannya dengan matang. Besok saya dan keluarga akan melamar Denada. Bagus, semoga ini yang terbaik. Tapi, Anda bisa kan membantu perusahaan saya? Itu bisa diatur. Jalani dulu kewajiban Anda. Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya Dito pamit undur diri. Sudah azan duhur. Zaki bergegas untuk salat dan segera pulang ke rumah. Ia menyerahkan semua tugas kepada Benny. Besok hari libur Ben, jangan hubungi aku. Aku akan menghina di villa. Baik Tuan, selamat berlibur. Zaki pun meninggalkan kantor. Di rumah, Fatin sudah turun ke bawah untuk menyambut suaminya pulang kerja. Ia juga sudah menyiapkan makan siang untuk suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenapa kamu pulang sesiang ini? Memangnya sudah beres? Kan ada Benny. Oh, mentang-mentang jadi bos. Bukan gitu juga, Hani. Kan aku buru-buru mau mengajak keluarga kecilku berlibur. Lagian tinggal menghandle satu file saja. Ya, ayo ganti baju dulu terus makan. Oke, Hani. Zaki naik ke kamarnya untuk ganti baju dan cuci muka. Setelah itu ia turun untuk makan siang. Yang lain sudah makan siang sebelumnya. Jadi hanya Zaki dan Fatin yang makan berdua. Setelah selesai makan siang, mereka segera siap-siap untuk berangkat. Pak Didik, siapkan mobil minibus. Siap Tuan. Zaki dan Fatin berpamitan kepada Bu Wardah. Sebenarnya mau kamu bawa kemana istri dan anak-anakmu itu Zaki? Hanya ke villa Bu. Sudah lama tidak ke sana. Dan istriku juga tidak pernah aku ajak ke sana. Oh, ya sudah, hati-hati. Fatin baru tahu kalau dirinya akan dibawa ke villa. Karena dari tadi saat Fatin bertanya, Zaki tidak menjawab dengan gamblang. Sus, tolong perhatikan mereka ya. Di puncak udaranya cukup dingin. Pesan Bu Dewi kepada keempat babysitter. Baik Nyonya. Bu Wardah belum tahu kalau keempat cucunya lebih suka dengan udara yang dingin. Bahkan di kamar mereka justru babysitter yang tidak kuat dengan dinginnya AC. Akhirnya Zaki dan keluarga kecilnya berangkat. Fania tidak diajak karena memang hari ini ia akan menginap di rumah Bu Dewi. Jadi nanti sore Arya dan Zahira akan mengantarnya ke sana. Jalan menuju puncak cukup macet karena besok adalah hari weekend. Butuh sekitar hampir 3 jam untuk sampai ke villa. Beruntung baby mereka tidak rewel karena di dalam mobil cukup dingin dan nyaman. Akhirnya mereka pun sampai di villa. Villa dengan 2 lantai dan desain minimalis yang berada di atas puncak. Sejak ayahnya meninggal, Zaki tidak pernah mengunjungi villa tersebut. Namun nampak sekali villa itu masih sangat terawat. Alhamdulillah kita sudah sampai. Mereka pun turun dari mobil Pak Didik membantu menurunkan barang-barang mereka. Selamat datang Tuan. Terima kasih Pak Joko. Bagaimana kabar Bapak dan keluarga? Alhamdulillah sehat Tuan. Pak, ini saya ada sedikit oleh-oleh untuk Bapak dan keluarga. Oh iya, perkenalkan ini istri saya namanya Fatin. Masya Allah, cantik pisan istrinya Tuan. Saya Pak Joko Nyonya. Iya Pak, dalam kenal. Hatur nuhun sudah repot-repot bawa oleh-oleh segala. Sama-sama Pak. Mari Tuan, silahkan masuk. Biar saya bantu bawakan barang-barangnya. Mereka pun masuk ke dalam. Villa tersebut terdiri dari 8 kamar. Fatin dan Zaki menempati kamar di lantai 2. Sedangkan para babysitter dan bayi di lantai bawah. Babysitter mendapatkan kamar masing-masing. Fatin dan Zaki langsung mandi dan salat asyar karena saat ini sudah hampir jam 5 sore. Setelah itu mereka turun ke bawah untuk mengecek bayi dan babysitter mereka. Mas, aku lihat di kulkas kosong, nggak ada bahan makanan. Tadi lupa ya nggak mampir di supermarket. Nanti ada istri Pak Joko yang bakal nganterin makanan. Kamu tidak perlu repot. Untuk makanan ringan, aku sudah menyuruh Pak Didik beli ke minimarket. Setelah maghrib Pak Joko bersama istrinya,
Bu Tutik beserta anaknya datang membawa makanan untuk Zaki dan yang lainnya. Rumah Pak Joko tidak jauh dari villa, jaraknya sekitar 200 meter. Jadi mereka cukup jalan kaki. Bu, kenalan dulu. Ini istri Tuan Zaki, ujar Pak Joko. Masya Allah, cantik sekali. Tinggi juga. Pantesan Tuan Zaki nggak mau dijodoh-jodohin dulu sama ayahnya, lawang pilihannya kayak gini. Ibu bisa saja, ujar Fatin seraya tersenyum. Lalu keluar keempat babysitter beserta dengan Bati masing-masing. Lolo, Ruan Zaki ini bawa rombongan suster toh? Bu, itu mereka yang jagain bayinya Tuan Zaki. Itu bayinya Tuan Zaki ada 4. Masya Allah, Allahu Akbar. Kembar 4. Iya bu. Ya Allah cakep-cakep ya anaknya. Ya Allah ibu jadi pingin punya anak kembar. Cerocos Bu Tutik. Ingat bu sudah menopause, ujar Pak Joko. Dan membuat yang lain tersenyum karena kehebohan mereka. Bu, Pak, jangan diajak bicara terus. Ini makanannya sudah siap, ujar Kamelia putih Pak Joko. Oh iya, ayo tuan dan semuanya. Saya sudah masakin ini. Ada sayur asam, dadar jagung, telur dadar, tempe mendoan, sama sambal terasi. Maaf ya nyonya, cuma makanan kampung. Ini sih nikmat bu. Makanan kampung justru lebih sehat. Mereka pun makan malam bersama. Sedangkan bayi-bayi ditaruh di stroller masing-masing karena mereka sedang tidur. Dari tadi, Fatin memperhatikan Kamelia. Putri Bapak Joko dan Bu Tutik ini jika diperhatikan orangnya cantik, meski berpenampilan sederhana. Dari pandangan Fatin, dia gadis yang sopan dan lemah lembut. Setelah selesai makan, mereka masih berbincang-bingga. Namun para babysitter kembali ke kamar membawa bayi masing-masing. Waktu menunjukkan jam 8 malam Pak Joko dan keluarganya pamit pulang karena anak bungsunya sendirian di rumah. Pak, ini untuk Bapak. Zaki memberikan beberapa lembar uang kepada Pak Joko. Loh apa ini tuan? Saya sudah digaji 2 hari yang lalu. Ini bonus, dan minta tolong besok bawakan masakan lagi untuk kami. Kasihan istriku biar tidak usah repot-repot masak. Oh walah, tanpa diminta pun besok saya masakin tuan. Tapi ya masakannya seadanya tuan, sahut Bu Tutik. Tidak masalah, asal bukan olahan jamur. Haha. Itu sih saya masih ingat tuan alergi jamur. Terima kasih, tuan, ujar Pak Joko seraya menarik tangan istrinya yang sedari tadi nyerocos. Iya sama-sama. Setelah kepulangan mereka, Zaki langsung menutup pintu dan jendela. Udara malam di puncak semakin terasa. Fatin mengecek persediaan ASI di dalam kulkas. Dirasa aman, setelah itu ia kembali ke kamarnya. Hani, ayo kita salat. Iya mas. Setelah selesai salat, Zaki memberikan kotak hadiah yang ia simpan dari kemarin. Perasaan Fatin tidak enak saat menerima hadiah tersebut. Namun ia berusaha untuk tersenyum. Buka dan pakailah, ujar Zaki seraya memainkan mata. Hati Fatin semakin tak karuan. Ia merasa kembali ke saat masa malam pertamanya di Maldives. Dan benar saja saat dibuka, lingerie seksi warna putih tulang dan satu set pakaian dalam yang modelnya aneh bagi Fatin. Fatin menelan salivanya sendiri. Ia sedang membayangkan pisang raja suaminya akan langsung berdiri tegak saat dirinya memakai lingerie itu. Hani jangan bengong, pakai yang putih saja. Seperti terhipnotis, Fatin pun menuruti perintah suaminya. Ia membuka mukena kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti baju. Buah dada Fatin yang semakin berisi nampak menggoda saat dirinya memakai lingerie tersebut. Ya ampun Fatin, ini bukan pertama kalinya. Kenapa kamu grogi? Berikan yang terbaik untuk suamimu, monolognya. Fatin membuka ikat rambutnya. Kini rambutnya yang indah sudah terurai. Ia keluar dari kamar mandi, namun ia tak melihat suaminya di dalam kamar. Fatin pun berinisiatif untuk berdandan tipis. Ia memoles bibirnya dengan lipstik warna merah dan menyemprotkan parfum kulit ke tubuhnya dan tengkuknya. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Zaki baru saja dari luar mengambil segelas air minum. Ia tercengang melihat penampilan istrinya malam ini. Melihat suaminya yang diam tak berkutik, Fatin pun mendekatinya. Ia mengambil gelas yang berisi air itu dari tangan suaminya.
Lalu ia duduk di meja rias dan meminumnya bersamaan dengan pil kontrasepsinya. Karena terburu-buru, air yang Fatin minum tercecer di mulutnya dan menetes ke lernyanya. Melihat hal tersebut, Zaki langsung mendekati istrinya. Ia memegang kepala Fatin memagut lernya yang basah. "Mas." Tidak ada sahutan dari Zaki. Ia terus mencumbu istrinya. Kini pagutannya naik ke atas. Dan tangannya pun tak tinggal diam. Fatin pun terlena, keduanya sama-sama memendam rindu yang mendalam. Jangan tanyakan pisang raja yang sedari tadi sudah menjulang tinggi. Dan kue cucur yang sudah cenat-cenut. "Hani, kali ini aku tidak bisa menahannya lagi." Aku juga." Gayung bersambut, Zaki pun menggendong Fatin dan membawanya ke atas tempat tidur. Terjadilah apa yang harus terjadi. Bahkan mereka langsung melakukan 2 ronde malam ini. Sungguh pertemuan yang sangat sempurna antara pisang raja dan kue cucur. Setelah pergulatan panas mereka, kini keduanya terlelap dalam mimpi indah. Fatin meringkuk di pelukan suaminya karena kedinginan. Sedangkan baby R4 tidur dengan damai, mereka cocok dengan udara di puncak. Terbalik dengan babysitter mereka yang tidur di dalam selimut. Bayi-bayi itu sangat mengerti keadaan orang tuanya. Ternyata Zali tidak salah memilih tempat untuk berbuka puasa. Keesokan harinya, nampak wajah keduanya berseri-seri. Bahkan Zaki membantu istrinya untuk mengeringkan rambut. "Hani, terima kasih." "Terima kasih untuk apa, Mas?" "Untuk semalam." Fatin menanggapinya dengan tersenyum. "Owek, owek, owek." Tok, tok, tok. "Mas, itu ada yang ngetik pintu, sepertinya anak kita nangis." Zaki segera membuka pintu kamarnya. Dan benar saja salah satu suster yang membawa baby Ryan yang sedang menangis. "Kenapa dengannya, Sus?" "Maaf Tuan, mungkin haus karena stok ASI sudah habis." Dan Ryan doyan mimik semalam. Mendengar hal tersebut, Fatin segera menghampirinya. "Sini Sus, biar saya kasih ASI dulu." "Suster mandi saja dulu." "Baik Nyonya." Baby Ryan yang masih menangis pun diberi ASI oleh maminya. "Oh sayang, kap-kap. Nen dulu ya." Zaki duduk di samping istrinya. Ia memperhatikan 2 orang yang sangat berharga dalam hidupnya itu. "Nak, kamu nemplok banget sih." "Hei, itu punya papi, jangan kamu kuasai." "Apaan sih Mas? Itu si Ryan kayaknya enak banget Hani." "Ya iyalah kan, ini sumber nutrisinya." "Hufat, pantas saja mereka cepat sekali tumbuh." "Sudah Mas, yang diganggu terus anaknya. Pingin jadi Ryan." Fatin hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan suaminya. Setelah Ryan tercukupi nutrisinya, Fatin meletakkannya di atas tempat tidur. "Mas tolong jaga Ryan. Aku mau ke bawah lihat yang lain." Oke Hani." Fatin pun turun ke bawah untuk memeriksa keadaan bayi yang lain. Sementara Zaki berbaring di samping Ryan. "Ingat ya nak, kamu jangan jadi saingan papi. Kalau sampai itu terjadi, aku tidak akan memberimu warisan." Ujar Zaki seakan bayinya mengerti dengan ucapannya. Ryan hanya mengoceh layaknya khas bayi. Jam 7.30 Bu Tutik dan Kamelia datang untuk mengantarkan sarapan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bu Tutik, Mbak Kamelia." "Iya Nyonya, ini kami sudah masak sarapan untuk Nyonya dan yang lain." "Masya Allah, terima kasih ya Bu." "Iya Nyonya, sama-sama." Kamelia membantu Fatin menata makanan yang sudah dibawanya. Ada sambal goreng tempe dan ikan teri, sambal terong, sayur daun kelor, dan tongkil goreng. Fatin melihat Kamelia yang sangat cekatan dalam menghidangkan makanan. Dan tentunya dialah yang membantu ibunya memasak. Fatin pun berbasa-basi kepada Kamelia. "Mbak Kamelia, sekarang umurnya berapa?" 18, Nyonya." "Oh, sekarang kegiatannya apa?" "Kerja di kebun teh bareng ibu, Nyonya." "Oh, sudah lulus SMA ya?" "Iya sudah, baru lulus itu Nyonya." "Sekolah SMK." "Dia maunya kerja merantau gitu. Tapi kami tidak izinin. Kami takut Nyonya. Tahu sendiri kan, sekarang itu kejahatan di mana-mana." Sahut Bu Tutik. "Iya ibu benar. Ngomong-ngomong Mbak kemarin SMK ambil jurusan apa?" "Itu Nyonya, tata busana." "Dia ini anaknya pintar loh Nya. Tapi sayang kami tidak ada biaya untuk dia kuliah, dan kami juga tidak mau dia jauh-jauh dari kami." "Ya masalah tadi itunya."
Kalau begitu ikut saya saja. Nanti saya kuliahkan, Mbak. Hah, gimana maksudnya Nyonya? Tanya Bu Tutik. Bu, saya ini seorang desainer, jadi Mbak Camelia bisa bekerja dengan saya nanti sambil kuliah juga. Beneran ini Nyonya? Iya benar. Camelia, gimana menurutmu? Nanti tanya Bapak dulu, Bu. Iya, santai saja, coba nanti musyawarah dulu sama Bapak Bu. Sahut Fatin. Terima kasih Nyonya. Kalau begitu kami pulang dulu. Sebentar lagi kami akan berangkat panen ke kebun teh. Iya Bu, terima kasih untuk makanannya. Sama-sama Nyonya. Fatin memanggil suaminya untuk sarapan. Setelah mereka berdua sarapan, ganti para babysitter yang sarapan. Sedangkan Zaki dan Fatin menjaga bayi-bayinya. Mereka berjemur di halaman depan villa. Hani, lihatlah Reina. Dia nyengir. Iya Mas, nanti kalau sudah besar sepertinya dia akan murah senyum. Seperti kamu berarti. Ah, jadi tidak sabar ingin melihat mereka tumbuh besar dan bisa berjalan. Setelah babysitter mereka selesai sarapan, Zaki dan Fatin menitipkan kembali bayi-bayinya karena mereka berdua akan keliling ke perkebunan. Mereka berdua sudah memakai outfit santai. Zaki dengan celana kargo dan kaos oblong, Fatin dengan rok plisket dan kaos lengan panjang. Kita jalan kaki Mas. Naik sepeda ontel. Tuh sepedanya, semalam aku pinjam sama Pak Joko. Wah, seru nih. Zaki pun mengambil sepedanya. Hani, ayo naik. Dengan senang hati, Fatin naik ke boncengannya. Siap? Iya siap, let's go. Mereka pun berangkat melewati beberapa rumah warga dan perkebunan.